Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas mentalitas Sleman. Nah, bagaimana ceritanya kok mentalitas Sleman ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan kemarin PSS Sleman melawan Rans berakhir dengan skor 3-3. Skornya imbang. Ya itu mungkin yang tidak diharapkan oleh supporter dari PSS Sleman, yaitu Sleman Fan dan Brigata Kurvasud dan Slemania. Nah, mungkin mereka itu juga berharapnya poin 3 lah ya. Semua supporter klub pasti berharapnya ingin poin 3. Tapi di sisi lain memang kalau saya melihat pertandingan kemarin, inilah jiwa-jiwa mentalita dari PSS Sleman yang sesungguhnya ya seperti ini. Mental-mental nggak pernah down, mental-mental ibaratnya mentalnya jos lah, ibaratkan seperti itu. Nah, itu bisa disebutkan di judul ya nanti kalau saya sebutkan itu mentalitas Sleman. Nah, ini ya seperti ini. Nah, Sleman ibarat kata itu kan tertinggal lebih dahulu, ibaratkan seperti itu ya. Tertinggal terlebih dahulu, lalu disamakan, lalu tertinggal lagi, lalu kejebol lagi dengan akhir skor itu 3-1. Wah, 3-1 ini ibarat ngoyak yo rada angel. Sampai menit ke-60 ibaratkan seperti itu. Walaupun PSS Sleman kemarin itu masih banyak kekurangan di faktor lini pertahanan, tetapi di faktor mentalitas untuk menyerang dan ibaratnya pantang menyerahi tak acungi jempol lah, ibaratkan seperti itu. Mereka berhasil comeback, ibaratkan seperti itu, menjadi skor 3-3 sih, bukan comeback tapi menyamakan skor. Nah, seperti itu ya. Inilah mentalitas Sleman yang kita harapkan itu. Kepintaran dari Coach Seto mengganti banyak pemain, merotasi banyak pemain. Yang saya lihat kemarin itu setiap kegulan, setiap kebobol itu pasti banyak pemain yang dirotasi oleh Coach Seto. Apakah memang strategi Coach Seto itu seperti itu atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Memang kalau dilihat dari pola permainannya itu Coach Seto memang seperti itu ya. Ketika kebobolan itu pasti dia putar otak untuk merotasi pemain ataupun mengubah pola bermainnya seperti itu. Nah, inilah mungkin kecerdikan dari Coach Seto juga yang kemarin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Menurut pendapatmu, Cuk, mentalita para pemain Sleman ini gimana ini? Setelah tertinggal 3-1 lalu akhirnya bisa menyamakan kedudukan ini. Ya, di konten sebelumnya saat kita membahas PSS Sleman, kita membahas bahwa PSS Sleman ini pemain asingnya masih membutuhkan adaptasi, terutama saat melawan PSM Makassar dan saat itu hasilnya kalah. Dan untuk melawan Ran, para pemain asing PSS Sleman membuktikan ya, terutama memang dari sektor tengah dan sektor depan. Luar biasa sih kalau menurutku, karena memang permainan PSS Sleman sangat menghibur. Terutama banyak ya bola kaki ke kaki, terus ya aksi-aksi dari Valente, dan yang saya lihat itu Jihad Ayob ya. Jihad Ayob itu progresnya lumayan sih. Ya kalau dibilang bagus banget sih enggak, tapi kalau dibilang jelek juga enggak. Ini kan untuk pemain asing yang baru saja di Indonesia, match kedua ini lumayan bagus. Dia bisa membantu Valente mengalirkan bola dari bawah ke atas ya, kayak kalau saya lihat ini. Ya, kalau saya sih mungkin kalau Ayob bagi warga Sleman sendiri mungkin masih kebayang-bayang sama Batata ya. Mungkin banyak yang membandingkan dengan wah zamane Batata apik gini ya. Mungkin perbedaannya sangat agak jauh ya. Mungkin kalau Batata memang dari segi kualitasnya memang oke. Dia kan juga berasal dari Brazil juga. Berapa Brazil itu kalau Batata. Mungkin kalau Ayob itu masih butuh penyesuaian lagi, masih butuh ya latihan lagi ya. Mungkin kalau Ayob. Nah, kalau dari saya pribadi itu lebih mengkritisi dari back ya. Kalau PSS Sleman yang kemarin itu, kalau yang laga pertama kan kemarin ada Mas Muyeng, bagus. Nah, itu saya kritisi karena memang ibaratkan kurang bagus. Nah, ternyata tadi dicadangke, tidak dimainkan terlebih dahulu ya. Mungkin oke. Ternyata pelapisnya juga nggak kalah buruk juga menurut pandangan saya pribadi, yang bernama Marco ya. Kalau saya mengkritisi ya itu ini juga Drawasi lah, ibaratkan seperti itu. Walaupun
tidak sendrawasi Muyeng kemarin, tapi Marco ini juga cukup drawasi juga ya pemainnya. Ya apa ya, mungkin masih butuh banyak evaluasi lagi kalau untuk dari backnya PSS Sleman ini. Kalau untuk dari pemain asing yang menurut pandanganku paling berhasil saat ini ya mungkin hanya Valente saja. Kalau Valente oke gitu. Ya mungkin hanya Valente saja, tapi kalau dari back masih perlu banyak evaluasi. Itu sangat terlihat sekali bagi Coach Seto sering membongkar pasang back ya, ibaratkan seperti itu. Banyak yang miskom mungkin ya. Mungkin pendapat saya pribadi banyak miskomunikasi antar back ini. Nah, hadirnya pemain asing yang apa ya, back itu kemarin namanya siapa ya? Duarte itu juga masih belum cukup untuk back kuatnya. Nah, seperti itu mungkin masih bisa ditambah lagi atau mungkin memang diperkuat lagi kalau untuk backnya ya. PSS Sleman mungkin masih 1 atau 2 laga ini belum bisa untuk menjadi acuan ke depannya untuk seperti apa. Tapi kalau dilihat dari progresnya, mental dari pemain PSS Sleman ini cukup oke lah kalau ke depannya. Tinggal ya poles-poles dikit ya. Mungkin perubahannya sangat terlihat sekali ya daripada kemarin saat lawan PSM Makassar ya. Mungkin atau karena PSM-nya bagus, saya juga kurang tahu. Soalnya PSM kemarin juga mainnya oke sekali waktu lawan Bali United gitu. Walaupun William Pluim kemarin itu terlihat kurang bagus, tapi ada pelapisnya yang cukup oke Mas ya, seperti itu ya. Mungkin karena PSM-nya yang bagus ya. Ya kalau untuk lawan Ran itu juga apa ya, kemarin itu kan backnya Ran juga agak lemah sih ternyata. Nah kalau untuk PSS Sleman cuman back aja. Kalau dari saya pribadi evaluasinya, menurut pendapatmu Cuk, untuk kedepannya target dari PSS Sleman ini 5 besar apakah akan tercapai ini kalau seperti ini pola permainannya? Kalau realistis sih kayak enggak John. Ini mungkin 10 besar sudah bagus banget sih. Kalau 5 besar kayaknya belum. Mungkin tahun depan bisa lah ya. Kalau untuk tahun ini kayaknya nggak bisa. Ini sih, ini menurut pendapat saya, karena memang start dari awal itu memang banyak pemain asing baru. Biasanya kalau pemain asing itu 2 tahun lah biasanya di klub itu biasanya akan bisa nyetel bagus lah. Ini pemain PSS Sleman banyak pemain yang baru saja datang ke Indonesia. Ini perlu digarisbawahi, baru datang ke Indonesia, jadi memerlukan adaptasi yang mungkin cukup lama sih kalau untuk top perform yang bagus. Kecuali Valente ini kalau saya lihat luar biasa sih, baru saja datang ke Indonesia, baru saja mengenal PSS Sleman, tapi permainnya luar biasa. Kalau kita lihat itu, kalau Valente itu mirip William Pluim atau Robertinho Pugliara. Kalau dilihat-lihat sih. Ya betul, yang paling cepat menyesuaikan memang Valente ya. Mungkin saat ini idola bagi para Sleman fan mungkin J Valente. Ya saya melihat di akun-akun akun-akun Twitter dari Sleman fan ini banyak yang mengidolakan Valente sih sebenarnya. Ya kalau bisa dibilang mainnya oke juga sih. Sayang sekali ya kalau Valente itu hanya dikontrak untuk 1 musim ini gitu loh. Maksudnya harusnya ini sudah ada opsi untuk Valente gitu, untuk memperpanjang kontrak ke depannya agar apa ya, tidak dibajak oleh klub-klub yang lain gitu. Maksudnya klub-klub Indonesia saiki ora iso dianggap remeh gitu loh. Maksudnya membajak para pemain ini wis meneng-nengan gitu. Damarnya memang contoh tahun kemarin ya, seperti itu. Masih ada kontrak tetapi pemainnya sudah out gitu, ada Fortes ya, seperti itu ya. Itu sah-sah saja, wong kontrak tinggal 2 bulan, tidak ada perpanjangan opsi atau bagaimana, Fortes tanda tangan dengan klub lain, itu juga sah-sah saja sebenarnya. Nah seperti itu. Sayang sekali jika Valente ini bisa nanti leg kedua atau musim selanjutnya itu pergi dari PSS Sleman. Ini harus apa ya, dipikirkan lagi oleh manajemen kalau Valente ini. Bahkan pertandingan pramusim Valente ini sudah menunjukkan loh kalau ini pemain oke. Bahkan 2 pertandingan resmi ini, kemarin saat lawan PSM dan ini lawan Ran, Valente ini sangat berpengaruh sekali terhadap tim PSS Sleman. Bahkan kemarin apa ya, gol-gol dari PSS Sleman juga berkat Valente juga sih sebenarnya. Ada ambil adil di situ juga. Menurut pendapatmu Cuk, Valente apakah layak untuk diperpanjang ini? Sangat-sangat layak lah. Kalau dilihat dari start awal, terus adaptasinya, cara mainnya ini memang luar biasa, memang layak untuk diperpanjang kontrak lah ya, atau diopsi dulu mungkin ya, dikaretise tak durung engko dijikok klub liya.
Terus kalau saya lihat itu memang untuk PSS Sleman sebenarnya saya menunggu Hoki Caraka itu main, tapi mungkin sampai saat ini Hoki Caraka belum bisa tampil. Kalau dilihat-lihat karena memang ya persaingannya sangat ketat lah di PSS Sleman. Banyak penyerang-penyerang senior di tubuh PSS Sleman, jadi mungkin untuk bersaing agak susah sih bagi Hoki Caraka. Dia harus benar-benar latihan keras, dia benar-benar harus menunjukkan skill yang bagus saat latihan agar dipilih Coach Seto. Oh iya John, kalau kita lihat pertandingan kemarin itu Edo kok mainnya apik banget ya, padahal kok dengan timnas sih mainnya elek banget sih. Alah, terutama pas AFF kae, tapi kok pas ning Rancio ya mainnya ngawu-ngawu ya. Dari intercept bola, terus dia penyerangannya juga bagus. Alah. Bahkan kemarin asis ini yo anu lucu sih. Alah. Ning timnas elek tapi ning klub apik. Alah. Ya Witan Egi neng Eropa kadang cadangan tapi neng timnas ya sangar lagi agak lucu gitu. Ya betul sekali. Kalau dari Ran saya juga tidak terlalu banyak mengkritisi karena ini adalah konten dari PSS Sleman. Tapi yang saya soroti mungkin juga Edo, itu pemain yang oke juga ternyata. Kalau untuk klub, kalau untuk timnas saya rasa masih juga belum. Nah, karena memang di timnas orientasinya itu bener-bener gue kudu siap main, orang sekali blunder ya wis coret baik seperti itu. Kalau untuk timnas, kalau untuk klub kan mungkin masih ada toleransi seperti itu. Kalau untuk dari pemain asing PSS Sleman, saya pribadi mungkin masih ada toleransi untuk beberapa laga ke depan untuk bebenahnya itu seperti itu. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.